pagi teman-teman semua. Hari ini kita mau ngadain podcast yang temanya itu bagus banget, yaitu Why Go Green dan Why Now. Nah, kita ini hari ini udah bersama Pak Lukman. Kita akan ngobrolin tentang kenapa sih Go Green. Nah, Pak Lukman, kita ini kan udah sering banget nih dengar istilah tentang Go Green. Nah, sebenarnya makna dari Go Green ini apa sih, Pak? Mungkin kalau definisi pribadi saya nggak punya ya. Jadi daripada saya salah, mendingan saya kutip definisi dari urbandictionary.com. Di urbandictionary.com itu, makna go green adalah, saya bacakan, mengadopsi gaya hidup yang ramah lingkungan dengan melakukan recycling, belanja secara lokal, penggunaan ulang. Ini maksudnya tidak sekali pakai dan langsung buang ya. Kemudian mengurangi berkendara dan sebagainya. Ini kata kuncinya sebenarnya adalah ramah lingkungan. Jadi kalau kita go green, ini kita dalam kehidupan sehari-hari kita itu akan selalu konsisten memilih cara-cara yang ramah lingkungan, yang tidak merusak lingkungan. Bahkan lebih baik lagi kalau kita memilih cara-cara yang justru mengimprove atau memperbaiki kualitas lingkungan hidup kita. Berarti Go Green itu bukan kita keluar tapi pakai baju hijau kayak Pak Lukman gitu, bukan ya Pak? Jadi bukan Oh Go bukan. Green gitu, bukan ya? Tapi bisa benar Oke juga ya Pak. secara bahasa kan go pergi gitu ya. Terus Iya gitu pakai Pak. baju hijau green. Jadi kalau kita keluar rumah pakai baju hijau ya go green gitu ya. Iya Pak. Kalau misalnya sekarang ini kan banyak banget ya yang mempromosikan tentang Go Green ini. Jadi bahkan di kantor kita sendiri, OJK itu mendorong pegawai juga untuk membudayakan perilaku yang ramah lingkungan. Nah, kalau misalnya kita ini kenapa sih kok kita ini harus ikut-ikutan gitu dengan Go Green itu? Sebenarnya kalau udah mulai banyak yang mengajak gitu ya, bahkan termasuk OJK juga mengajak pegawainya. Ini alhamdulillah berarti sudah banyak pihak yang sadar ya dan peduli dengan masa depan lingkungan hidup kita. Ini lingkungan hidup kita ini sekarang memang sudah mulai banyak masalah dan masalah ini sudah ada di depan mata kita sekarang terjadi. Permasalahan yang paling besar yang terjadi adalah pemanasan global dan yang kedua adalah polusi tanah dan air akibat sampah tentunya. Saya juga sering dengar sih Pak, kalau misalnya pemanasan global itu maksudnya gimana sih Pak? Pemanasan Pemanasan global itu di global ini sebenarnya kah? persis seperti namanya ya. Jadi pemanasan global. Global itu artinya dunia. Jadi pemanasan global maknanya adalah dunia, bola dunia ini semakin panas. Jadi ilmuwan itu sudah berhasil melakukan pengukuran suhu bumi sampai ribuan tahun yang lalu dengan cara mengambil sampel inti es. Dia memprosesnya dengan cara sedemikian rupa. Ternyata di inti es yang ada di kutub utara atau kutub selatan itu kalau ditarik sampai kedalaman berapa, itu lapisan-lapisannya bisa menggambarkan suhu bumi pada waktu itu. Jadi itu sampai berapa ribu tahun yang lalu, kondisi suhu bumi itu sebenarnya memang naik turun, naik turun. Memang ada kalanya bumi ini panas, ada kalanya bumi itu dingin. Bahkan kita tahu sendiri ada yang namanya ice age ya. Jadi itu bumi dingin sekali pada waktu itu. Nah, tapi naik turunnya suhu bumi itu paling tingginya itu nggak pernah kita alami seperti sekarang ini. Jadi sejak tahun 1950 yang lalu, itu suhu bumi itu memecahkan rekor. Itu suhu bumi tertinggi sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi suhu bumi ribuan tahun yang lalu paling tinggi berapa? Itu tahun 1950 kemarin kita sudah lebih tinggi dari itu. Dan itu sampai dengan saat ini makin cepat tambah panasnya. Artinya suhu bumi kita sekarang dibandingkan tahun 1950 itu juga lebih tinggi lagi. Itu eksponensial bertambah suhunya. Saya juga ngerasain sih sebenarnya dulu waktu kecil kita tidur nggak pakai AC tuh ya nggak apa-apa, tapi kalau sekarang siang-siang tidur nggak pakai AC, aduh itu udah nggak bisa nafas itu rasanya. Jangankan siang-siang, malam-malam juga rasanya gerah ya. Padahal malam Iya biasanya gerah dingin. banget. Saya pernah dapat cerita juga dulu, artinya waktu tahun 80-an itu ya, orang keluar rumah, ada mobil parkir di luar rumah misalnya, itu kap mesin mobilnya itu berembun. Jadi ada embun gitu ya pagi hari. Kemudian waktu kita zaman sekolah dulu, jadi zaman saya SD, SMP, SMA, kita kuliah itu di ruang kelas nggak pernah pakai AC. Dan rasanya nggak pernah gerah.
atau berkeringat seperti sauna gitu ya. Padahal di dalam satu kelas itu ada 40 orang lebih berkumpul gitu kan ya, kita beraktivitas. Pas waktu kita SD tuh nggak pakai AC Betul, gitu artinya suhu dulu. Jakarta atau suhu kota-kota lain di Indonesia itu dulu sebenarnya cukup dingin. Sepanjang kita nggak di bawah terik matahari ya. Jadi waktu kita bisa di dalam bangunan, di dalam ruang kelas itu udah adem, udah cukup apa namanya nyaman lah gitu untuk beraktivitas ya. Dibandingkan dengan sekarang rasanya nggak ada gedung, nggak ada sekolah sekarang kayaknya nggak pakai AC. Jadi semua harus pakai AC supaya kita bisa beraktivitas dengan nyaman. Jelas ini perubahannya kita rasakan secara langsung gitu. Ini clear sekali buktinya. Dulu waktu saya kuliah di Bandung tahun 90 sekian ya, itu ya namanya udara Bandung tuh dingin. Walaupun siang-siang itu dingin. Jadi saya nggak pernah berani keluar dari kos-kosan itu entah makan, entah kita belajar gitu kuliah tanpa bawa jaket. Jadi jaket itu harus selalu kita bawa. Meskipun siang-siang ya Pak Meskipun ya, berarti siang-siang. dulu tuh siang-siang tuh pakai jaket ya karena masih Ya, dan dingin. Bandung sekarang rasanya udah panas ya. Saya dinas di Bandung beberapa tahun yang lalu. Ya itu kita biasa aja nggak pernah perlu pakai jaket. Kita pakai jaket kalau ke arah Lembang atau ke arah Ciwidey gitu, memang daerah yang agak tinggi dan dingin gitu. Beda dengan kondisi Bandung dulu. Kemudian dulu tuh Bandung dijuluki sebagai kota kembang. Karena memang waktu itu kita di trotoar jalan tuh bisa lihat kembang-kembang atau bunga-bunga itu tumbuh secara liar karena memang suhunya kondusif untuk si bunga ini bisa bisa tumbuh dan mekar seperti itu. Sekarang kalau kita lihat Bandung kita nggak akan bisa melihat pemandangan itu lagi. Rasanya di trotoar itu udah nggak pernah lagi ada bunga-bunga liar yang bisa tumbuh gitu. Karena memang suhu udaranya itu udah semakin tinggi. Bukti-bukti seperti ini tuh rata ya Pak ya, nggak hanya di satu wilayah saja yang misalkan di kutub utara gitu, tapi bahkan di Indonesia sendiri kita juga merasakan gitu Ya, efek dari betul, pemanasan global betul. ini. Ini di berbagai belahan dunia. Itu silakan di googling deh. Mungkin di mana-mana kita akan melihat ada danau yang mengering gitu. Yang tadinya danau sekarang udah jadi daratan. Airnya udah hilang. Ya, kemudian lapisan es menipis itu udah berita lama mungkin ya. Kita bisa baca lah nanti artikelnya banyak di internet. Terus kemudian eh, yang namanya permukaan laut menjadi meningkat. Jadi peningkatan permukaan air ini juga mungkin sudah mulai menggelisahkan bagi beberapa kota tertentu yang letaknya di pantai, yang memang sangat rawan apabila terjadi pasang air itu langsung berbalik air laut itu masuk ke kota. Wah, berarti pemanasan global itu benar-benar nyata ya Pak ya. Kalau em, penyebabnya gitu, penyebab dari pemanasan global ini apa sih Pak sebenarnya? Eh, Pemanasan global ini sebenarnya penyebab utamanya adalah karena banyaknya kandungan gas rumah kaca di dalam atmosfer kita. Jadi atmosfer kita ini tugasnya itu sangat penting sebenarnya. Kita di bumi ini bisa terpanggang sinar matahari kalau nggak ada atmosfer. Jadi atmosfer kita yang tipis ini tugasnya adalah meregulasi panas. Jadi untuk tumbuhan bisa Ya. tumbuh, manusia bisa hidup, hewan-hewan lain bisa hidup. Atmosfer kita tuh harus meregulasi panas sedemikian rupa supaya suhu permukaan bumi ini kondusif untuk kehidupan. Nah, ini regulasinya dengan cara menangkal sebagian besar radiasi sinar matahari. Saat sudah masuk di dalam, itu kalau terjadi kelebihan panas, atmosfer juga akan melepaskan kembali panas ini ke luar angkasa. Jadi keluar dari atmosfer kita, dari bumi kita. Nah, yang menjadi masalah saat ada gas rumah kaca banyak di dalam atmosfer, panas yang harusnya dilepaskan kembali, ini terperangkap di dalam atmosfer. Persis seperti rumah kaca yang ada di pertanian. Jadi untuk pertanian-pertanian yang ada di daerah dingin yang bersalju gitu kan, saat mereka lagi musim dingin kan mereka juga harus bercocok tanam. Nah, gimana caranya supaya panas itu bisa bertahan? Mereka membuat rumah-rumah kaca. Jadi saat mereka menanam di dalam rumah kaca tadi, panas matahari yang masuk itu akan terperangkap di situ dan menciptakan kondisi hangat yang kondusif bagi tumbuh-tumbuhan itu untuk bisa tumbuh. Oh, berarti itu yang disebut dengan efek rumah kaca ya Pak ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengatasi pemanasan global, kita juga harus mengurangi kandungan gas yang berada di atmosfer ini. Iya, betul. Jadi bukan Ya. kandungan gas ya, gas gas rumah kacanya.
Oh, gas rumah kacanya. Oke, Yes, gas yang menyebabkan efek rumah kaca tersebut ya, Pak ya, ya, berarti. tepat Nah, sekali. kalau misalnya caranya itu gimana ya, Pak? Karena kan gas-gas rumah kaca itu kan alami gitu dan sudah ada di atmosfer kita. eh Sebenarnya nggak semuanya alami. Jadi gini, proses alam memang, proses alam. Tetapi gas rumah kaca ini diproduksi oleh aktivitas kita juga gitu. Jadi contohnya misalnya aktivitas manusia, kita bernafas, seluruh hewan bernafas itu akan menghasilkan karbon dioksida. Ya kita sudah paham ini. Aktivitas pembakaran bahan bakar fosil itu juga sangat besar sumbangsinya terhadap produksi gas rumah kaca. Jadi yang namanya bensin, solar gitu ya, minyak tanah, itu termasuk gas bumi, batu bara, itu kalau misalnya dibakar, digunakan oleh kita, itu akan menghasilkan gas rumah kaca yang jumlahnya cukup besar. Di situ akan Iya, Pak. dihasilkan karbon dioksida, di situ akan dihasilkan nitrogen oksida gitu. Bahkan proses produksinya sendiri, jadi waktu si bensin itu dibuat misalnya, kemudian ditransportasikan, batu bara itu ditransportasikan, itu pun menghasilkan gas rumah kaca. Itu ya, apa namanya, bahan bakar fosil ini juga termasuk salah satu yang menyumbang efek eh, gas rumah kaca ini. Ya, Nah, betul. misalnya nih Pak, misalnya kita nih secara ekstrem berhenti menggunakan bahan bakar fosil, berarti kita cuman tidak menambah gas yang menyebabkan efek rumah kaca ini dong ya. Berarti jumlah gas rumah kaca yang sudah ada di atmosfer sekarang itu juga nggak akan berkurang Se- jumlahnya. Sebenarnya siklusnya itu akan berkurang juga. Jadi gas rumah kaca ini kayak karbon dioksida gitu ya, kita hasilkan di atmosfer, eh, itu akan terserap oleh hutan dan terserap oleh permukaan laut. Jadi waktu kita misalnya menghasilkan gas rumah kaca, tapi misalnya hutan kita ini bisa apa namanya mengcounter dengan cara menyerap itu gitu ya. Ini nggak terlalu membahayakan atmosfer sebenarnya. Tetapi yang jadi masalah sekarang produksi gas rumah kaca dibandingkan dengan tingkat penyerapannya oleh hutan-hutan kita itu jauh lebih besar produksinya. Sementara hutannya sendiri itu jumlahnya malah makin berkurang gitu ya. Ada deforestasi. Deforestasi itu pembukaan lahan buat pertanian, hutan ditebang, yaitu deforestasi. Atau ada misalnya perusahaan kayu, dia memproduksi misalnya apa namanya kayu-kayu lapis atau kayu-kayu untuk furniture gitu dengan cara eh, menebang hutan gitu ya, tapi tidak melakukan reboisasi, itu juga deforestasi. Jadi aktivitas-aktivitas deforestasi ini sebenarnya juga yang harus di apa namanya dikurangi atau bahkan dihentikan. Oh, oke Pak. Berarti kita itu juga bisa ya melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuan bumi itu untuk menyerap. Ya, betul Nah, sekali. tapi Pak, yang saya sangsi sekarang, kalau misalnya kita cuma nanam satu, dua pohon di pekarangan rumah misalkan, mana bisa Pak, kita menggantikan hutan yang hilang itu. Kalau seluruh penduduk bumi gitu ya, yang sekian miliar jumlahnya itu menanam pohon masing-masing satu saja, itu sebenarnya efeknya luar biasa. Artinya dari sisi impact itu memang kita nggak bisa mengharapkan program Go Green ini bisa berdampak sangat luar biasa kalau memang cuma pribadi-pribadi tertentu yang melakukan. Makanya gerakan ini harus dilakukan secara masif, harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh penduduk bumi ini. Insan BPIP di OJK kita juga harus melakukan gerakan-gerakan ini ya Pak ya, Ya, berarti. betul. Nah, saya jadi tertarik nih untuk ikut memberikan kontribusi nih bagi bumi. Nah, kalau misalnya dari Pak Lukman, apa sih ada nggak pesan penutup yang nendang banget supaya kita yang menonton video podcast ini nih juga tergerak hatinya? eh Mungkin saya hanya mau mengajak kita semua ya untuk ya semua penonton podcast inilah untuk ikut gerakan Go Green ya, dan kita memulai dengan hal yang kecil saja dari diri kita sendiri dan kita mulai dari sekarang. Ini bumi yang kita tinggali ini nih bumi satu-satunya yang kita punya. Kita nggak punya bumi lain. Jadi kalau kondisi bumi ini makin buruk dan makin tidak kondusif bagi kehidupan kita nggak bisa pindah ke bumi lain. Nggak ada lagi.
Ini satu-satunya bumi kita. Kita harus selamatkan bumi ini. Mungkin kalau kita berperilaku tidak ramah lingkungan gitu ya, sehari-hari kegiatan kita justru merusak lingkungan, kita mungkin tidak akan langsung merasakan dampaknya. Tapi dampak ini akan dirasakan nanti beberapa tahun ke depan oleh generasi penerus kita, oleh anak kita, oleh cucu kita. Kita tentu tidak mau mewarisi bumi yang rusak kepada anak cucu kita. Jadi saya juga mengajak, marilah kita warisi mereka kondisi bumi yang indah, bumi yang baik, bumi yang memiliki kualitas tanah, air, udara yang baik yang dapat menunjang kehidupan mereka dengan baik. Seumur hidup kita ya, sejak kita lahir sama dengan kita sekarang ini, kita mendapat begitu banyak hal dari bumi kita. Kita dapat udara, kita dapat air yang menunjang kehidupan kita. Jadi sudah segitu banyak yang kita terima dari bumi ini, dan saat bumi sekarang sedang sakit, saya mengajak, ini saatnya kita balas budi pada bumi. Oke, semakin semangat nih saya. Berarti teman-teman yang nonton video podcast ini, kita juga harus memantapkan hati kita untuk memperbaiki bumi. Karena seperti yang kita sampaikan di atas, why go green dan why now? Karena sekaranglah saatnya ya. Benar banget dari Pak Lukman, terima kasih banyak untuk semua penjabarannya yang detail, dikasih juga grafis-grafisnya, dikasih bukti-buktinya, dan diceritakan dengan kita jadi ingat ya, kita masa-masa kecil kita yang bumi ini masih lebih nyaman untuk kita tinggali, dan sekarang saatnya kita untuk bergerak memperbaiki bumi. Podcastnya kita akhiri dulu sampai sini. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya.